Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Minari yang rilis pada tahun 2020. Film bergenre drama dan bertema keluarga ini dibuat berdasarkan kisah hidup sutradara film Minari sendiri, yaitu Lee Isaac Chung, yang tumbuh besar di Arkansas. Bagaimana kehidupan para imigran Korea di Amerika? Mari tonton alur ceritanya di sini. Tapi kalian bisa skip di sini kalau nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk lanjut menonton videonya. Oke, let's check this out. Film dimulai pada sekitar tahun 1980-an, di mana sebuah keluarga Korea yang terdiri dari Jacob, Monica, dan dua orang anaknya, Anne dan David, yang berpindah dari California ke Arkansas untuk memulai hidup baru mereka. Jacob telah membeli sebuah tanah yang luas dan berniat mendirikan sebuah pertanian di sana. Namun Monica nampaknya tak begitu senang dengan keputusan Jacob karena tempat itu sangat terpencil dan jauh dari rumah sakit. Padahal David menderita lemah jantung yang membuatnya harus sering check up ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jacob dan Monica mulai bekerja di sebuah peternakan ayam sebagai penentu jenis kelamin ayam. Jadi mereka harus memisahkan antara ayam jantan dan ayam betina. Jacob terkenal sangat berbakat dalam hal itu hingga membuatnya bisa bekerja sangat cepat. Sementara Monica tak memiliki kecepatan seperti Jacob. Sepulang dari bekerja, Monica meminta Jacob untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kota. Namun Jacob menolaknya karena dia memiliki mimpi untuk memiliki pertanian yang besar. Pada malam harinya, hujan turun sangat lebat dan dimungkinkan akan terjadi badai. Lalu Jacob dan Monica pun mulai bertengkar karena Monica berpikir bahwa Jacob lebih mementingkan pertanian daripada keselamatan keluarga mereka. Keesokan harinya, ada seorang pria yang mengaku bisa menemukan air dengan tongkat kayunya dan bisa membuat sumur dengan harga $280 sampai $300. Jacob pun menolaknya dan berkata bahwa dia bisa menemukan airnya sendiri. Lalu dia pun mengajak David untuk mencari sumber air di lahan mereka. Sementara itu, Monica dan Anne sedang membakar sampah karena di sana memang tidak ada tukang sampah seperti di kota yang bisa membantu mereka membersihkan sampah-sampah mereka. Setelah itu, Jacob pergi ke bank untuk melakukan pinjaman sehingga ia bisa memulai lahan pertaniannya. Sepulang dari bank, dia datang dengan sebuah traktor untuk menggarap lahannya yang akan ditanami sayur-sayuran Korea. Dan dia juga memutuskan mempekerjakan Paul untuk membantunya bertani. Beberapa hari kemudian, Ibu Monica datang dari Korea untuk tinggal bersama mereka. Ini adalah hasil keputusan Jacob dan Monica supaya mereka bisa tenang meninggalkan anak-anak mereka di rumah, sementara mereka bekerja di pabrik ayam. Saat nenek datang, David masih tak mau menyapanya karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Lalu David berbisik pada ibunya jika dia tak mirip dengan seorang nenek. Lalu nenek memberi hadiah satu set kartu supaya kelak saat besar dia bisa mahir bermain kartu. Sementara itu, Jacob dan Paul sudah mulai bekerja di ladang. Pada malam harinya, nenek membuatkan ramuan yang ia bawa dari Korea untuk David. David menolak meminumnya, namun dia pun tak dapat menolak lagi saat ibunya memaksanya untuk menghabiskan ramuan itu. David pun tak mau berbagi kamar dengan neneknya karena menurutnya neneknya bau. Setelah dipaksa dan diancam akan dipukul oleh ayahnya, maka David pun mau tak mau pergi ke kamarnya untuk tidur dengan neneknya.
Lalu pada siang harinya, nenek mengajak Anne dan David untuk pergi ke sebuah sungai kecil. Di sana nenek berkata bahwa ia akan menanam bibit minari yang ia bawa dari Korea. Sebagai informasi, minari lebih kita kenal dengan peterseli. Minari melambangkan musim bunga di Korea dan memiliki wangi yang khas. Minari biasa disajikan untuk para raja pada setiap musim bunga. Dan tanaman ini bisa tumbuh di mana saja seperti gulma. Pada hari Minggu, mereka sekeluarga pergi ke gereja agar bisa berdoa dan bersosialisasi dengan warga sekitar. Monica mengisi piring sumbangan dengan banyak uang. Namun, nenek justru mengambil uang dari piring itu. Setelah selesai berdoa, mereka pun berkenalan dan menyantap hidangan dengan para warga. David pun mendapat seorang teman bernama Johnny. Begitu juga dengan Anne yang mendapat seorang teman yang penasaran dengan bahasa Korea yang digunakannya. Lalu David meminta izin untuk menginap di tempat Johnny. Namun ia tak mendapatkan izin dari Monica, dan saat Johnny bertanya mengapa ia tak diizinkan, nenek justru menjawab bahwa David suka mengompol. David pun semakin tak menyukai neneknya. Di perjalanan pulang, mereka melihat Paul sedang berjalan kaki menggendong salib besar di pundaknya. Dia berkata, ini adalah caranya berdoa pada Tuhan, karena dia tak pergi ke gereja. Dan saat berada di rumah, David berkata bahwa nenek tak seperti nenek sungguhan. Karena nenek tak bisa memasak, tak bisa memanggang kue, dan nenek selalu menyumpah dan berkata kasar. Lalu David yang kesal harus meminum ramuan dari neneknya, kemudian membuang ramuan itu dan menggantinya dengan air kencing. Ia pun memberikan air kencing itu pada neneknya saat neneknya memintanya mengambilkan air. Karena perbuatannya, David pun dihukum dan disuruh meminta maaf pada neneknya. Ayah dan ibunya sangat kesal dengan ketidaksopanan David. Seiring berjalannya waktu, sayur mayur yang Jacob tanam mulai tumbuh subur dan mendekati waktu panen. Namun beberapa hari sebelum panen, sayur mayur mereka mulai layu dan kekurangan air. Ternyata sumur mereka telah mengering. Maka mau tak mau mereka pun harus mulai mencari sumber air yang lain. Lalu pada malam harinya, Jacob pun mengalirkan air yang seharusnya untuk kebutuhan rumah ke ladangnya, hingga keesokan harinya tanamannya kembali subur. Maka setelah panen, dia segera menelpon ke toko yang dulu telah memesan sayur mayurnya. Namun sayangnya, sang pemilik toko membatalkan pesanannya secara sepihak. Jacob pun sangat kesal dengan hal itu dan tak tahu lagi kemana dia akan menjual sayur mayur yang telah ia panen itu. Sementara itu, air keran di rumahnya pun mulai mati karena telah habis digunakan oleh Jacob untuk mengairi ladangnya. Kemudian nenek pun mengajak David ke tepi sungai. Minari telah banyak tumbuh di sisi sungai itu hingga membuat nenek sangat senang. David yang mulai akrab dengan nenek pun menyanyikan lagu Minari sambil bermain. Sepulang dari sana, nenek mengajak David mengumpulkan air untuk kebutuhan di rumah. Meskipun ketika Monica mengetahuinya, dia melarangnya karena khawatir dengan jantung David yang lemah. Saat itu, tanpa mereka ketahui, David telah mendengarkan dari luar rumah. Pada malam harinya, David pun mulai merasa ketakutan jika dia akan segera mati. Lalu nenek menenangkannya dan mengajaknya tidur bersamanya. Keesokan harinya, saat David bangun, dia sangat kaget melihat neneknya mengompol dan diam saja di tempat tidurnya. Anne pun segera menghubungi ibunya yang sedang bekerja. Setelah itu, Monica membawa nenek ke rumah sakit dan ternyata nenek menderita stroke dan harus dirawat di sana. Beberapa hari kemudian, nenek pun pulang ke rumah dan mulai bisa beraktivitas meskipun sangat terbatas dan tak lincah seperti sebelumnya.
Setelah itu, Jacob mencetak brosur dan membawa beberapa sampel sayur untuk dipromosikan ke toko-toko. Dia pun membawa kotak berisi sayur itu saat akan pergi ke kota untuk menemani David memeriksakan jantungnya. Sementara mereka pergi, nenek berada di rumah sendirian. Setelah dokter memeriksa jantung David, Monica dan Jacob mulai bertengkar lagi karena Monica ingin mereka kembali ke California sehingga mereka bisa lebih dekat dengan rumah sakit karena sekarang tak hanya David yang sakit, nenek pun menderita stroke. Jacob tetap menolaknya karena ia tak ingin meninggalkan ladang mereka. Kemudian mereka pun masuk ke ruangan dokter dan beruntungnya mereka, kondisi jantung David mulai membaik. Bahkan mereka tak perlu melakukan operasi lagi. Dokter menyarankan mereka tetap melakukan hal apapun yang sedang mereka lakukan akhir-akhir ini, supaya jantung David lebih baik lagi. Mereka pun yakin semua itu karena ramuan yang diberikan oleh nenek. Sepulang dari rumah sakit, mereka pergi ke toko bahan makanan Korea untuk menawarkan sayur mayur Jacob. Kali ini keberuntungan memang sedang berpihak pada mereka. Sang pemilik toko menyetujui untuk membeli sayur mayur dari Jacob dan mereka bisa menyuplai pada toko itu mulai minggu depan. Jacob sangat senang dengan harapan keadaan akan mulai membaik. Tetapi Monica justru kembali marah-marah karena berpikir bahwa Jacob lebih mementingkan pertaniannya daripada keluarga mereka. Dia pun memaksa Jacob untuk memilih pergi dengannya ke California atau mereka akan berpisah. Jacob berkata semua telah membaik hingga Monica tak perlu khawatir. Namun Monica tak yakin semua akan terus membaik dan dia bersikukuh dengan pilihannya. Pada akhirnya, dengan sangat terpaksa, Jacob pun mengiyakan keinginan Monica untuk berpisah. Sementara itu, nenek di rumah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah meskipun Monica telah melarangnya. Dia pun membakar sampah. Namun tanpa sengaja, salah satu sampah yang telah terbakar terjatuh dan mengenai jerami. Api pun menyebar dengan cepat melalui jerami dan rumput yang kering. Nenek yang menderita stroke tak bisa mencegah saat api menyambar gudang tempat penyimpanan sayur dan makanan. Di perjalanan pulang, dari jauh mereka bisa mencium bau asap. Sesampainya di rumah, gudang mereka menyala dengan api yang berkobar. Monica membawa nenek ke tempat yang aman. Lalu Jacob dan Monica berusaha menyelamatkan barang-barang di gudang itu. Sementara nenek yang merasa bersalah berjalan perlahan meninggalkan rumah. Anne dan David berusaha memanggil-manggil nenek mereka, namun ia terus berjalan pergi. Lalu David pun mengejar nenek, sampai akhirnya dia dan Anne bisa mengajak nenek kembali pulang. Pada akhirnya, gudang pun ludes terbakar, namun seluruh keluarga mereka selamat dan berkumpul bersama. Pada hari berikutnya, Jacob menyewa jasa pembuatan sumur untuk mencari sumber air barunya. Lalu, ia dan David pergi ke tepi sungai dan melihat tumbuhan minari yang ditanam oleh nenek tumbuh subur di mana-mana. Lalu, film pun selesai. Film ini berjudul Minari karena pada dasarnya menggambarkan tanaman yang bisa tumbuh subur dan beradaptasi dengan mudah di berbagai tempat. Sangat cocok menggambarkan film yang bercerita tentang imigran yang berusaha untuk beradaptasi dan bertahan dengan lingkungan yang baru. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, mereka harus tetap bisa bertahan dan berkembang layaknya tanaman minari. Sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you when I see you. Bye!